Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang kedua dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai dengan 42. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1, 4 dan ayat 13 sampai dengan 14. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 4b dan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, kita akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dari peristiwa pengadaan roti dan ikan pada bacaan Injil hari ini, Yesus Kristus ingin mengajarkan kepada para muridnya perihal sikap, kepekaan, dan kepedulian terhadap sesama. Hanya dengan cara itu mereka bisa berempati dengan yang lain. Ada 2 hal menarik yang penulis catat dalam bacaan Injil pada hari ini. Pertama, Yesus Kristus adalah roti kehidupan. Ia tak membiarkan orang yang datang kepadanya pergi dengan kelaparan. Bersama para muridnya, Yesus Kristus menyediakan makanan bagi mereka. Solidaritas dengan sesama yang menderita bukanlah sebuah kalkulasi matematis atau sebuah perhitungan untung rugi. Solidaritas dengan sesama berarti kesediaan untuk memberi diri meskipun sedang dalam kekurangan. Pemberian yang dilandasi dengan ketulusan akan melahirkan rasa syukur. Pertanyaan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini pun diajukan kepada kita, yaitu di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kekurangan tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbagi. Yesus Kristus pun akan mengatakan hal yang sama kepada kita. Kamu harus memberi mereka makan. Saat ini, di tengah masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia, kita pun diajak oleh Yesus Kristus untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, khususnya pada mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kepekaan dan sikap solidaritas menuntut tindakan nyata, bukan sekedar formulasi kata-kata. Yang kedua, Yesus Kristus sendiri memberi semua yang ia miliki, bahkan menyerahkan hidupnya sehingga dunia diselamatkan. Belajar dari keteladanan yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus tersebut, maka
Apabila kita ingin menyaksikan mujizat Allah Tritunggal Maha Kudus terjadi atas diri kita dan juga orang banyak, dan apabila kita ingin diri kita dipakai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi saluran berkat, yang harus kita lakukan adalah berani memberikan apa yang ada pada diri kita untuk dipakai sepenuhnya oleh Allah Tritunggal Maha Kudus bagi sesama. Jangan simpan apa yang ada hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetaplah menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, maka disitulah mujizat Allah Tritunggal Maha Kudus akan terjadi. Di dalam iman kita harus percaya dan yakin sepenuhnya bahwa orang-orang yang berani berbagi dengan kerelaan dan ketulusan hati, maka tidak akan berkekurangan dan mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Sama seperti 12 baku roti yang tersisa dalam kisah pada bacaan Injil hari ini. Agar bila saatnya nanti, bila kita sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Demikianlah sabda Tuhan pada hari ini. Selamat pagi, terima kasih dan salam.